Ayo Abraham Samad, Novel Baswedan, BW, kita diskusi dengan narasi hukum, pakar hukum saksinya. Karena saya sadar, walaupun saya mendesain partai ini, saya punya ide menamakan semua saya bikin, tapi bagi saya Mas Anas lebih memerlukan, karena dia simbol untuk melawan kriminalisasi kekuasaan. Itu. Jadi kalau hari ini Mas Anas ngegas, itu kita berikan, Mas, mainkan ini. Sekarang posisi Anda ketua umum, walaupun partainya masih kecil. Ya saya kira nanti jelas pelaku-pelaku yang dulu terlibat lah. Sabar saja, pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses kriminalisasi Anas Urbaningrum, kita pasti bertemu. Tapi kita akan lakukan dengan cara yang elegan. Makanya kita tantang, kalau Anda yakini seperindik Anda itu benar, mari kita debat. Jadi kalau teman-teman mencintai yang namanya keadilan, mencintai yang namanya menolak yang namanya kriminalisasi, ayo sama-sama kita buka ini. Karena banyak sekali bungkusan-bungkusan emas, tapi isinya bobrok. Itu yang ingin kami buka dan selama ini gagal. Karena kami tidak punya media. Teman-teman bisa bantu, artikulasikan itu. Tantangan yang kedua, gantung Anas di Monas. Kita datangi Monas. Kita declare di sana. Kita sampaikan kepada publik. Apa kata-kata Anas waktu itu? 1 rupiah, Anas korupsi, Hambalang. Gantung Anas di Monas. Putusan PK, Hambalang Anas tidak terbukti. Ada 2 isu besar, Anas koruptor dan gantung Anas di Monas. 2 isu itu yang selalu menggema dan diproduksi juga secara konsisten oleh kelompok yang untuk mendegradasikan Mas AU. Tapi bagi kami justru itulah lahan yang akan kita buka, kita jawab. Ketika nanti publik tahu bahwa itu betul-betul terjawab, saya kira rebound. Waktunya mepet iya, tapi zaman sekarang dengan zaman IT, zaman komunikasi seperti sekarang, hari ini langsung tersulap orang dari nggak dikenal langsung terkenal. Hari ini orang yang terkenal langsung terjatuh, itu bisa dengan cepat terjadi, beda dengan dulu. Makanya saya katakan, seandainya sidang AU hari ini, itu para prekayasa itu terbongkar semua. Tapi kan terjadi dulu. Makanya kami ubah narasinya. Oke, kita eksaminasi. Itu produk legacy yang ilmiah. Eksaminasi diakui dalam ilmu hukum. Ayo Abraham Samad, Novel Baswedan, BW, kita diskusi dengan narasi hukum, pakar hukum saksinya. Kita bicara dari seperindik misalnya. Kan bisa, narasi itu akan dibangun. Tapi kan mereka lebih memilih podcast berdua. Narasumbernya nggak jelas, mana presenternya nggak jelas kan, daripada berdebat dengan kita. Kita punya data, saksi-saksi masih hidup sebagian sudah tidak. Artinya narasi itu bisa kita jawab nanti. Nah, pilihannya adalah kalau menunggu 2029, ini percepatan sudah terjadi. Generasi sekarang generasi yang sangat cepat. Dulu kita nggak pernah berpikir HP itu pakai sentuh. Lalu pakai sentuh, mati itu Nokia BlackBerry. Semua lari ke sentuh. Sekarang sudah ada AI, begitu cepat percepatan itu. Maka bagi kami di PKN, kalau Mas Anas ingin segera memulihkan diri, salah satu perlawanan orang politik adalah masuk partai politik. Tiru Anwar Ibrahim. Dia keluar penjara, dia bangun partai. Dia pimpin itu partai, dia klarifikasi bersamaan dengan partainya. Jadi Perdana Menteri sekarang. Contoh saudara serumpun sudah berhasil. Masa saudara serumpunnya sebelah gagal? Kan ini pilihan kan? Bahwa itu berhasil atau tidak, ini kan urusannya kan pertandingan kita ya pilihan lah. Kalau bagi saya, memilihlah lebih baik daripada tidak memilih. Maka hari ini jauh lebih baik daripada nanti yang gak jelas. Nah kalau hari ini kita klarifikasi, masyarakat akan punya pandangan. Oh betul AU itu dikriminalisasi. Ditersangkakan Harrier, Hambalang, dihukumnya Kongres di Bandung. Mobil Harriernya sudah nggak jelas, orangnya masih ditahan. Yang mentersangkakan masih teriak-teriak, dia kan buktinya dihukum. Betul dia dihukum. Tapi dia dihukum tidak dengan status tersangka awalnya. Itulah kelakuan KPK waktu itu. Yang saya tantang debat sampai sekarang tidak mau. Abraham Samad, BW, dan semualah.
Kenapa seprindik itu bocor? Kenapa bocornya di letak kekuasaan? Ini sering saya bicarakan dan tidak terjawab sampai sekarang. Urusan kriminalisasi ini bukan urusan AU saja. Banyak rakyat Indonesia itu korban kriminalisasi sampai di bawah. Beberapa daerah transmigran saya terima laporan. Karena di situ tiba-tiba keluar IUP. Ada tambang batu bara. Itu yang sudah 2 generasi, 3 generasi transmigran di sana itu dikriminalisasi. Agar terusir dari tempat situ, kalau nggak mau jual tanahnya murah-murah. Korban kriminalisasi itu banyak. Hanya saya sebagai orang yang pernah di Ketua Komisi 3 bidang hukum, saya ikhlaskan ini Mas, pakai ranah perjuangan Mas. Buktikan bahwa Mas itu dikriminalisasi. Buktikan bahwa Mas itu benar. Dengan cara yang benar, bukan sekedar emosional, menolak tidak. Saya yakin Mas Anas akan melakukan itu secara politik dengan elegan. Teman-teman bisa menyaksikan permainan ini nanti panjang. Yang di sana boleh siap-siap melakukan permainan yang lain. Mari kita main. Kita mumpung sama-sama di luar. Dulu aja kami terkungkung dalam kekuasaan masih mampu meladeni kok. Apalagi sekarang sama di luar kan. Itu. Saya sangat yakin yang namanya yang sering sekarang dipakai oleh teman-teman PDIP. Syatiam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang itu pasti akan boleh. Pasti dia. Bayangkan kasusnya itu lokus deliktinya itu tersangkanya Bogor, Hambalang masih ada. Teman-teman datang ke Hambalang dan teman-teman datang ke Bandung itu jaraknya beda. Waktunya beda, tembus deliktinya beda. Tapi dia kehilangan jabatan gara-gara mobil Harrier. Tapi dia masuk tahanan gara-gara kongres. Itu terbuka. Fair itu. Hari ini salahkah AU yang sudah menjalani hukuman 9 tahun 3 bulan dia jalani itu tanpa dia bisa melakukan apa-apa, lalu hari ini dia mencoba memulihkan namanya. Kenapa di sana yang ketakutan? Kenapa di sana marah-marah? Orang AU mau memulihkan dirinya kok. Dia mau menyampaikan. Saya ini 9 tahun 3 bulan, hampir 10 tahun. Saya ditahan sebuah tindak pidana dari seprindik yang nggak jelas. Kemudian saya dihukum dengan sangat jelas selama itu. Lalu dia melakukan itu. Tugas saya sebagai teman, saya berikan dia. Ini kan cara berpolitik biasa saja. Karena saya sadar, walaupun saya mendesain partai ini, saya punya ide menamakan semua saya bikin. Tapi bagi saya Mas Anas lebih memerlukan. Karena dia simbol untuk melawan kriminalisasi kekuasaan. Itu. Jadi kalau hari ini Mas Anas ngegas, itu kita berikan. Mas, mainkan ini. Sekarang posisi Anda ketua umum, walaupun partainya masih kecil. Namanya juga seperti buah-buahan. Menanam dulu hari ini, nanti berbuah. Jangan semua mau buahnya saja. Tanam dulu, berjuang. Ya saya kira nanti jelas, pelaku-pelaku yang dulu terlibat lah. Sabar saja. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses kriminalisasi Anas Urbaningrum, kita pasti bertemu. Tapi kita akan lakukan dengan cara yang elegan. Makanya kita tantang, kalau Anda yakini seprindik Anda itu benar, mari kita debat. Sama-sama punya analisa hukum yang sama, buku hukumnya sama, kuhapnya sama. Tafsirnya beda, ayo kita datangkan pakar hukum, kita eksaminasi. Nah, kalau Mas Anas dalam posisi sebagai ketua umum partai akan lebih jelas posisinya, daripada dia sebagai seorang sendiri. Tugas saya adalah mengamankan beliau dalam berjuang. Saya cukup menjadi patihnya saja. Menemani beliau berjuang. Jadi kalau teman-teman mencintai yang namanya keadilan, mencintai yang namanya menolak yang namanya kriminalisasi, ayo sama-sama kita buka ini. Karena banyak sekali bungkusan-bungkusan emas, tapi isinya bobrok. Itu yang ingin kami buka dan selama ini gagal. Karena kami tidak punya media. Teman-teman bisa bantu, artikulasikan itu. Jadi itu satu contoh. Makanya nanti kebetulan saja saya minta sama Mas Anas. Mas, tantangan yang kedua, gantung Anas di Monas. Kita datangi Monas. Kita declare di sana. Kita sampaikan kepada publik. Apa kata-kata Anas waktu itu? Rp1. Anas korupsi, Hambalang, gantung Anas di Monas. Putusan PK, Hambalang Anas tidak terbukti. Padahal udah terjawab kan? Tapi publik belum baca betul, hanya taunya dihukum. Banyak orang dihukum karena pencurian, keluarnya ditahan karena penipuan. Ya kan tidak boleh begitu hukum kita.
Itu yang terjadi pada Anas dan kita biarkan itu terjadi sehingga masa depan dia disuramkan. Yang istilah itu nyata, biar dia membusuk di penjara. Itu pernyataan nyata yang disampaikan seseorang yang kemudian dia kutip ketika dia keluar. Hanya orang yang mengucapkan itu aja yang galau kan? Karena ternyata Anas tidak busuk. Saya merasa sangat senang 10 tahun menemani beliau dalam tahanan dan mungkin hampir 12 tahun ketika beliau berjuang. Beliau masih prima sampai sekarang. Bagi saya sudah cukup sebagai seorang politisi mampu memulihkan. Dan ini siklusnya menarik teman-teman. Dia juga dari Blitar, sama dengan idolanya Pak Masinton. Bung Karno dari Blitar juga. Pernah ditahan di Sukamiskin. Pernah ditahan di Sukamiskin, Bung Karno juga pernah ditahan Sukamiskin. Oke, pernah di Surabaya, Mas Anas juga kuliahnya di Surabaya. Hanya Bung Karno itu punya ibu orang Bali, tapi sahabatnya orang Bali, kan sama ya, beda-beda tipis lah. Tapi kalau siklus itu berkembang, berubah, berjalan seperti itu, itulah namanya siklus. Makanya bagi kami tidak memerlukan urusan survei. Mau PKN minus 0,00 kami nggak perlu. Yang penting adalah AU bisa menjelaskan bahwa dia korban kriminalisasi dan saya yakin rakyat akan membela dia ketika tahu bahwa betul dia dikriminalisasi. Dan rakyat akan marah kalau dia memang koruptor. Itu aja pilihannya. Dan keyakinan ini saya bangun dari awal ketika zaman dulu. Saya tetap bertahan, teman-teman tahu sendiri. Kenapa saya rela kehilangan jabatan ketua komisi 3 waktu itu? Karena saya baca berkasnya. Saya baca kasusnya. Sebagai seorang lawyer, sebagai orang hukum saya baca. Nggak boleh ini. Betapa seorang ketua komisi 3 yang membidangi hukum dan HAM, kemudian temennya dilanggar HAM-nya, dilanggar pelanggaran hukumnya seperti itu. Lalu saya menikmati jabatannya. Kok kayaknya nggak enak saya jadi politisi begitu. Makanya ketika saya diancam, kamu pilih Anas atau kamu tetap jadi jabatan ketua komisi 3? Saya bilang saya tidak milih, tapi saya dampingi Anas berjuang. Ah, kamu ini keras kepala, saya copot kamu jadi ketua komisi 3. Jadi ketika teman-teman memberitakan saya diganti ketua komisi 3 itu, dua minggu sebelumnya saya sudah tahu, karena saya dipanggil. Saya dipanggil, kalau memang betul itu Anas itu kriminal murni, tidak mungkin ada proyek seperti itu karena waktu itu Anas belum tersangka. Itu meyakinkan saya, ini operasi kekuasaan atas nama penegakan hukum. Paling bersih mengeksekusi orang lewat penegakan hukum, paling bersih. Itu saya kira tanggapan dari saya, clear ya. Kenapa harus digaspol? Ya karena itu, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu.